Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini, saya Fitria Irina Maharani dan teman saya. Nama saya Anissa Zahra Hasibuan. Saya Dia Prasiska. Yang berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Di dalam kepemimpinan pendidikan meliputi beberapa hal, yakni pengertian kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan pendidikan, tips kepemimpinan pendidikan, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan, serta model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Berikut beberapa pendapat kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, ada Dr. Randes Ngalim Purwanto berpendapat bahwa kepemimpinan adalah tindakan atau perbuatan di antara perseorangan dan kelompok yang menyebabkan baik orang maupun seorang maupun kelompok maju ke arah tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan, atau Ralph M. Stoddard. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan, Robert Dabin. Yang keempat, kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok, Fred E. Fielder. Yang kelima, ada George R. Terry atau 1977 410 sampai 411 yang mengatakan bahwa leadership is the relationship in which one person of the leader influences others to work together willingly on related tasks to attain that which the leader desires. Yang keenam, Andrew Sikula atau 1992-117 yang menyatakan bahwa leadership is a process that involves directing the affair and action of there. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi kepemimpinan pendidikan. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter atau tipe authoritarian. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan otoriter gaya kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. Yang kedua,
ada tipe laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Selanjutnya ada tipe demokratis. Yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan demokratis adalah gaya atau cara memimpin yang demokratis dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Tipe yang demokratis seperti ini, misalnya saja, si pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikannya dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Kemudian ada tipe pseudo-demokratis atau demokratisme ataupun manipulasi demokratif. Yang di sini pemimpin hanya tampaknya saja demokratif, namun sebenarnya dia bersikap orokratis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Prasiska. Kepada Dea Prasiska dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan presentasinya. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Keterampilan dalam memimpin, pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Memiliki keterampilan memimpin supaya tidak bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Keterampilan dalam hubungan insan. Hubungan insan merupakan hubungan antar manusia. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan karena tugas resmi dan hubungan kekeluargaan. Keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensi pemimpin sebagai penengah, pendamai, dan bukan menjadi hakim. Keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatan meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, pembimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Keterampilan dalam menilai merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi yaitu menentukan tujuan penilaian, menempatkan norma ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data, menyimpulkan hasil penilaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Zahra Hasibuan. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan. 3 keterampilan atau skills yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. 1. Human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan. Yang kedua, ada technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional. Yang ketiga, conceptual skill, yaitu kemampuan dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil suatu keputusan, membentuk kebijakan, dan yang lainnya. Kemampuan ini juga disebut sebagai managerial skill. Selanjutnya ada pendekatan sifat atau traits approach. Pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya, dalam mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Pendekatan ini menitik beratkan pandangannya pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi pada tugas atau task oriented dan gaya yang berorientasi dengan bawahannya atau employee oriented. Yang berikutnya ada pendekatan kontingensi atau situasi. Model ini banyak melahirkan beberapa model kepemimpinan, diantaranya 1. Model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fred E. Fielder. Seorang pemimpin akan sukses bila menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang kedua,
model kepemimpinan 3 dimensi yang dikemukakan oleh William J. Redin. Model ini dinamakan three-dimensional model karena dalam pendekatannya menggunakan 3 kelompok gaya atau gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Habdenkart. Pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya, baik orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Ada 4 gaya kepemimpinan. Pertama, telling. Telling yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah. Yang kedua ada selling. Selling yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga ada participating. Participating yaitu perilaku pemimpin dengan tugas rendah dan hubungan tinggi. Yang terakhir ada delegating. Delegating yaitu perilaku pemimpin dengan rendah tinggi dan hubungan rendah. Pemimpin pendidikan yang disebut dengan pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu suatu pendidikan. Pemimpin resmi dimiliki oleh orang yang menduduki posisi dalam struktur pendidikan. Pemimpin tidak resmi bisa dimiliki oleh setiap orang yang memberikan arahan kepada perbaikan suatu pendidikan. Model-model dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan visioner. Leroy Beach mendefinisikan visi sebagai berikut. Vision defines the ideal future, perhaps implying the tension of the current culture and the activities, or perhaps implying change. Visi menggambarkan masa depan yang ideal, barangkali menyeratkan ingatan budaya yang sekarang dan aktivitas, atau barangkali menyeratkan suatu perubahan. Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir tertentu. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari 2 kata, yaitu kepemimpinan atau leadership. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Transformational mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformational diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Dapat dikatakan bahwa seorang kepala sekolah menerapkan teori kepemimpinan transformational jika dia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah seperti yang dikemukakan oleh Sudarwan Dhanim. Setelah itu, model kepemimpinan transformasional perlu diterapkan dalam dunia pendidikan karena merupakan salah satu solusi krisis kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya, model-model kepemimpinan lain yang perlu diperhatikan sebagai kritisi terhadap kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan amanah. Kepemimpinan amanah adalah kepemimpinan yang dilandasi dengan iman dalam rangkaian mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model kepemimpinan ini selalu memikirkan keadaan umatnya dan jauh dari memikirkan kepentingan pribadi atau golongannya. Pemimpin selalu berhati-hati dalam menjaga keimanannya untuk memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di sini presentasi kami pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.